Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Nita Fahriana SPD, Unit Kerja UPTD SMP Negeri 5 Jorok, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, antara lain, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat menentukan motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku yang ada pada diri murid masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas sukses pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu
Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah melalui keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama. Yang ketiga, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksinya. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan melalui tindakan, dan dibagikan pada rekan sejawat di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dalam menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya adalah saya menangani siswa yang sering membolos dengan menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut ialah perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang perlu diperbaiki ialah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai ialah posisi pembuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan kasihan karena selalu membuat murid merasa bersalah jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai ialah dengan menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang. Perbedaannya adalah saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal tersebut adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.